Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku, atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, kembali jadi sorotan publik. Pasalnya setelah memperingatkan KPK tentang penangkapan OTT anggota Dewan yang menuai banyak kontroversi. Karena statement yang diucapkannya tidak masuk akal bagi warganet. Jikalau KPK mau menangkap anggota Dewan, hendaknya konfirmasi dahulu kepada ketua partai. Kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang, Pak, ke Bapak. Berikut jawaban KPK atas permintaan tersebut. Jadi terminologi OTT ini sebenarnya kami tidak pernah menyampaikan pimpinan. Ini adalah terminologi yang mungkin menjadi sebuah kebiasaan, gitu, budaya atau ya masyarakat menganggap ini adalah sebuah istilah, gitu, OTT, operasi tertangkap tangan. Oleh karena itu maka penanganan cara-cara penindakannya pun kami juga lakukan secara extraordinary crime. Belum lagi kata-katanya yang cukup menyakitkan bagi banyak kalangan masyarakat. Respon atas maraknya isu pembubaran DPR RI di berbagai sosial media. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Tentu saja, statement ini langsung mendapatkan respon dari netizen. Periksa tuh KPK yang namanya Sahroni. Periksa, geledah mobil-mobil mewah. Masalah Pertamina kemarin, diem aja, nggak ada yang kutik-kutik tentang Sahroni ini. KPK bergerak dong demi rakyat. Gergetan gua wakil-wakil DPR begini ngatain orang kalau orang kritik itu tolol, kalau ada orang yang mau bubarin itu tolol. Kebijakan-kebijakan yang kalian buat itu tidak berpihak kepada rakyat. Kalian itu membelain para mafia, bukan rakyat Indonesia yang sebenarnya kalian belain. Mulut Sahroni ini harus diladeni. Beneran. Itu mulut suara yang memuakkan, menjijikkan bagi wakil rakyat. Malu kita disebut tolol. Siapa yang tolol sebenarnya? Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi UGM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya benar-benar tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih ya, kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man sultan gitu. Motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana? Tantangan debat terbuka dari influencer sekaligus diaspora Indonesia, Salsa Erwina Hutagalung, ditolak mentah-mentah oleh Syaroni. Dia menegaskan tidak akan melayani ajakan debat itu. Saya nggak akan ladenin orang yang ajak debat. Saya mau bertapa dulu biar pinter. Karena saya masih blow on, saya ini masih bego. Tulis Syaroni melalui unggahan Instagram.
Namun, selang beberapa hari setelah upload video tantangan debat terbuka, Salsa mendapat informasi dari wartawan bahwa ada orang telah bergerak menuju Pamulang, yaitu rumah orang tua Salsa. Kita simak videonya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan Brimob, terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka secara sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh. Ahmad Syaroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya, ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang pepenteng, nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol atau aku. By the way, kalian di posisi tim mana kalau debat ini terrealisasi? Tulis di kolom komentar. Bludru undur diri, kita jumpa lagi di kabar menarik lainnya. Terima kasih.